Alhamdulillah, alhamdulillah semuanya yang tadi di tempat yang mulia ini kita semua bisa berkumpul lagi, bermusyawarah, bermukalamah, bermuajah, dan langkah demi langkah kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tentunya taruh kita curah limpahkan kepada panutan alam, mustika alam, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, kepada umat-umatnya, bil khusus kita supaya di tempat yang mulia ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan di akhirat. Amin. Insyaallah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin kaum muslimin rahimahullah, ada ucapan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Imam Ibnu Abbas itu salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti bakal dikumpulkan setelah terjadi hari kiamat, manusia itu bakal dikumpulkan, yang masuk surga, yang masuk neraka. Nah, kemudian ada umat dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir masuk surganya. Bahkan umat ini alladzina wajabat alaihim annar, umat yang terakhir masuk surganya itu sudah divonis wajib masuk nerakanya. Kita termasuk banget. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, wan Nabi alaihi salatu wasalam yang dulu yaumal qiyamah wa ya'rifuhum matahu li'annahum kanu qurran muhajjalin min asalihi banyak hariku. Sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah terjadi hari kiamat tahu mana umatnya itu tahu. Karena kenapa? Ketahuan beda umatnya baginda Nabi itu sama umat-umat yang lain. Kalau umatnya baginda Nabi qurran muhajjalin min asalihi dari daratan walaupun jarore walaupun nenek harusnya mau orang dari garis garan penting. Kenapa? Asal ada tapak kudu. Jadi ada tapak kudu nantinya, jadi bercahaya lagi. Nah kemudian dari situlah baginda Nabi mengetahui mana umat itu. Nah kemudian kata baginda Nabi kepada malaikat Jibril, ma balu ummati wahbusina ala sirat. Ya Jibril, bagaimana kabarnya umat-umatku yang tertahan di jembatan itu panjangnya sampai 30 tahun, walaupun sama seperti berjalan 30 tahun. Masya Allah, panjangnya, kecilnya lebih kecil daripada rambut ular, panjangnya lebih panjang daripada panah. Bagaimana itu terpaksa terpleset. Nah, rupa-rupa di situ ada yang seperti hilal, ada yang seperti larinya kuda, ada yang seperti jalan biasa, bahkan ada yang ngesot dari sini. Ada yang istilahnya apa? Jalannya itu pakai biasa kakinya, ada yang pakai tangannya, bahkan ada yang duduk pakai kepalanya. Alhamdulillah, subhanallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jalan melewati jembatan tersebut seperti kilat, sangat langsung terus mereka. Tapi jangan kalau lihat sendiri lewat lagi. Ada ide neraka. Alhamdulillah. Nah, fayaqulullahu qayyibu. Baginda Nabi tadi kan menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bagaimana kabarnya, tingkahnya umat-umatku yang mahbusina itu yang tertahan di jembatan, bagaimana kabarnya? Kan
kata malaikat Jibril, aman udah baginda Nabi, aman. Padahal baginda Nabi sudah mendapatkan perintah padahal malaikat Jibril sudah mendapatkan perintah dari Allah bahwa umatnya baginda Nabi ujibuhum fi audiyatil qiyamah hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalam al-jannah. Umat yang tadi loh, yang mana umat itu yang diwajibkan harus masuk neraka sama Allah diumumin dulu di audiyatil qiyamah, di dalam audiyat qiyamah, artinya di lubang-lubang atau diumpetinlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiamat itu sehingga baginda Nabi masuk dulu ke dalam surga, karena kalau ketahuan sama baginda Nabi jadi panjang dipanggil, karena kan ketahuan tadi bahwa beda umatnya baginda Nabi itu wajahnya percaya galeri secara rantau karena dari amalnya mungkin. Nah kalau ketahuan sama baginda Nabi takutnya diajak mungkin seperti itu setelah kita. Nah sedangkan umat ini memang harus menyelesaikan urusannya karena ada dosa, harus dicuci dulu. Nah, semua itu baginda Nabi masuk ke dalam surga. Dan orang itu hadirin kaum muslimin. Baina nadhara Rasulullah ila qiyamah karena anna ummatahu ila jannati kulluhum. Baginda Nabi nyangka bahwa begitu baginda Nabi masuk ke dalam surga, adalah ini pasti umat-umat semuanya sudah selesai masuk ke dalam surga. Itu kata baginda Nabi. Masuklah baginda Nabi. Dan faida dakhala Rasulullah al-jannah, ketika baginda Nabi masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amat baginda Nabi sudah masuk ke dalam surga. Allah begini kepada malaikat Zabaniyah, sabbituhum wa sallimuhum. Hai malaikat Zabaniyah, iring ke umat-umat yang punya dosa, iring serahkan ke malaikat Malik. Begitu sampai kepada malaikat Malik, hadirin kaum muslimin, apa kata malaikat Malik? Ya masyarul asyiya, man antum wa min ayyi ummatin antum. Kata malaikat Malik, ya masyarul asyiya, golongan-golongan yang celaka. Ini kalian sebenarnya siapa? Dari jajaran umat siapa? Kaget. Karena kenapa? Karena nyangka bahwa kata malaikat Malik, orang-orang umat-umat manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam neraka itu pasti wajah-wajahnya hitam, kemudian dibelenggu tangannya, dirantai kakinya, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ini kok enggak, kata malaikat Malik. Sebenarnya kalian itu umatnya siapa? Kalian itu umat-umat dari jajaran umat siapa? Pertanyakan. Nah di situ hadirin kaum muslimin rahimahumullah, kata umat itu menjawab begini, lantas alna ya Malik, hai malaikat Malik, dah tak usah bertanya seperti itu. Fa'anna nastahi an-nukhbiraka walakin nahnu min haflatil Qur'an wa nahnu min suwami syahri Ramadan wa nahnu al-hujjaju wal huzatu wa nahnu ma'atuna zakat wa nahnu mukrimuna al-aitam. Udahlah malaikat Malik, gak usah bertanya seperti itu kepada kami. Kami ini malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kami ini adalah orang-orang umat-umat yang suka baca Quran, yang hafal Quran. Kemudian kami ini adalah umat-umat yang suka puasa di bulan suci Ramadan. Kami ini adalah haji-haji. Kami ini adalah yang suka perang. Kami ini adalah orang-orang yang suka mengeluarkan zakat. Kami ini adalah orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim. Kami ini adalah orang-orang yang suka mandi jinabah. Kami ini adalah orang-orang yang suka melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kok bisa masuk ke sini, kata malaikat Malik? Aneh malaikat Malik juga.
Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kata malaikat Malik, ya masyarul asqiya, wahai kaum golongan-golongan yang celaka, amamana aku berluhuran min ma'asillahi ta'ala, apakah Tuhan tidak mencegah kalian sehingga kalian kok bisa berbuat dosa, masuk digiring sama malaikat Jabaniyah, diserahkan kepada saya untuk dimasukkan ke dalam neraka? Hadirin kaum muslimin, orang-orang itu menjawab, ya malaikat Malik, la taudihna, udahlah jangan ngebully kami, udah jangan mencaci maki kami malu, sebenarnya malu. Quran sudah datang, Rasul sudah datang memberikan kebenaran, tapi kami selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, tiba-tiba ada panggilan dari Jibalul Arsy, dari Aras. Dari Aras itu ada bahasa begini, kata yang manggil dari Aras, hei Malik, malaikat Malik, udah orang-orang itu angkat bawa ke pintu neraka yang paling tinggi. Pada kaum muslim, berikanlah kami kesempatan, kata orang-orang, berikan kami kesempatan untuk menjelaskan. Kami ini ingin cerita dulu, wahai malaikat Malik, kami ingin cerita dulu. Nah di situ hadirin kaum muslimin itu mau dibawa sama malaikat Malik, mau dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya ada panggilan lagi dari Aras, malaikat Malik, ambil udah tempokan dulu, dengarkan dulu ceritanya. Nah akhirnya hadirin kaum muslimin, orang-orang itu cerita pada nangis, pada berterima kasih, menyampaikan keluh kesahnya, rasa terima kasihnya kepada malaikat Malik diberikan kesempatan untuk cerita. Nah akhirnya di situ hadirin kaum muslimin rahimahumullah, karena bisa berjajaran, yang hafal Quran berjajar, yang kemudian yang haji jajar, masing-masing ada. Kemudian perempuan-perempuan ada, yang perang-perang ada. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimahumullah, disuruh pada cerita, ya malaikat Malik, kami ini kaifa nasbiru ala nahi walam nakun nasbiru ala hari syamsi. Hai malaikat Malik, bagaimana kami bisa bersabar? Bagaimana kami bisa bersabar untuk masuk ke dalam neraka, sedangkan kami ini dengan panasnya matahari saja sudah tidak kuat? Bagaimana kami harus bisa bersabar? Kemudian bagaimana kami harus bersabar dengan dipakaikan baju kokoran, pakaian neraka, baju kokoran? Sedangkan kami di dunia biasanya kita pakai baju yang halus, yang lembut, dari keringkal anak. Apa lagi tuh? Biasanya pakai pakaian kayak seperti itu. Ya Allah, ya Rabbana, dari kamu ini segala tempat ini harus dipakaikan baju dari kokoran, pakaian neraka. Bagaimana kami harus bisa bersabar kalau harus makan jagung? Jagung itu makanan yang ada di dalam neraka. Jagung itu kulitnya gede-gede, kemudian besar, panas dari neraka. Itu harus dimakan sama kami neraka. Ini perlu kita hadirin kaum muslimin. Nah bagaimana saya harus bisa seperti itu, sedangkan kami yang biasanya juga makan yang enak, yang lembut-lembut, bukan itu yang mau sama lagi kayak enak-enak lagi. Agak bisa kami makan seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, keluh kesahnya seperti itu. Akhirnya didengar malaikat Malik, kemudian umat itu mengaku, wahai Malik, kami ini umatnya Muhammad. Kami ini umatnya Muhammad. Kami ini umatnya Muhammad. Akhirnya disimpulkan kaum muslimin, malaikat Malik langsung masuk kepada baginda, ya Muhammad,
umatmu sedang menangis, umatmu tidak sabar untuk dimasukkan ke dalam neraka, umatmu tidak terbiasa memakai pakaian di neraka. Engkau menikmati hidangan-hidangan yang ada di surga, sedangkan umatmu pada menangis di situ. Baginda Nabi ini belanya baginda Nabi hebat. Loncat baginda Nabi, loncat baginda Nabi, lari langsung naik langsung kemudian melihat umat-umat yang sedang bakar neraka. Ini baginda Nabi nangis, umat-umat yang menangis. Di situ baginda Nabi minta kepada Allah sampai sudah baginda Nabi selamatkan umatmu ya Allah ya Rabbana. Di situ kasih ini sama Allah, sebenarnya ya Muhammad salah umat-umat kalian. Aku sudah ada janji bahwa akan memasukkan ke dalam surga umat-umatku, tapi kenapa ketika itu mereka lupa? Padahal Quran sudah datang, perintah sudah datang, larangan sudah datang, tapi kenapa tidak melakukan? Nah ini aku berlupa kepada janji itu. Kalau kamu sekarang memohon kepadaku, aku akan izinkan. Silahkan kamu berikan syafaat, izinkan sama-sama baginda dan selamat semuanya. Bayangkan baginda dan makanya baca sholawat yang tepat, baca sholawat yang mudah-mudahan berkah semuanya. Jadi motivasi buat kita semua mau selalu baca sholawat kepada baginda dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.